Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ranti Nuraini Hanifianto dari kelas Y7C, izin memenuhi tugas mata kuliah konseling populasi khusus. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus, Ibu Anggia Evitarini. Yang saya hormati teman-teman Y7C, semoga semua dalam keadaan sehat, semangat menjalani hari-harinya. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan satu klien populasi khusus, yaitu masalah remaja yang dialami oleh perempuan. Klien saya berinisial A. Ia berusia 22 tahun. Tinggal bersama 3 saudaranya dan 1 orang tuanya. Karena klien A mengalami masalah broken home yang berakibatkan hanya sisa 1 orang tua yang bisa mendampinginya, yang bisa mendampingi A sampai saat ini. A sekarang sedang menjalani kuliah di semester 6 dan sedang bekerja di salah satu sekolah di daerah Bogor. A mengalami permasalahan ini kurang lebih 1,5 tahun ke belakang. Sebelumnya, A adalah anak dari keluarga cemara yang dipenuhi semua kasih sayangnya, kebutuhannya, kebutuhan untuk sekolah, kebutuhan kasih sayang dari orang tua, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun keadaan itu berubah. Sebelumnya, A adalah anak yang mandiri, walaupun mendapatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh orang tuanya. A melakukan semuanya sendiri, mulai dari bayar kuliah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, mencoba melakukannya sendiri untuk meringankan beban orang tuanya di rumah. Namun sejak kejadian 1,5 tahun kemarin, A mengalami broken home, di mana A adalah anak pertama dari 3 bersaudara. A menjadi anak perempuan yang bertugas menjadi seorang ibu untuk adik-adiknya saat ini. Adik-adik A masih berusia remaja, yaitu ada di bangku kelas 1 SMA, dan adiknya yang terakhir ada di usia 5 tahun, di mana usia ini sangat membutuhkan sosok seorang ibu. Namun saat ini A bertugas untuk menjadi seorang ibu pula. Ini yang menjadi alasan A susah untuk penyesuaian keadaan yang sekarang. A tinggal bersama bapaknya di rumah yang dulu ditinggali bersama oleh orang tuanya. A bertekad dari kejadian ini, kejadian yang sangat membuat
keadaan A terpuruk, A mencoba untuk lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupannya. Dari dampak broken home ini, A merasa kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya kasih sayang dari orang tua, sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal, dan anak broken home sangat berpengaruh besar pada mental, dan inilah yang mengakibatkan A untuk stuck berada di titik sekarang. Namun A bertekad untuk mengejar prestasi, untuk membuktikan kepada orang tuanya bahwa A mampu untuk menjaga kedua adiknya dan seorang ayah yang berada bersama A sekarang. Dampaknya dari permasalahan broken home dari orang tua A yaitu A lebih mudah menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. Yang kedua, A merasa terjepit di tengah-tengah, harus memilih dirinya sendiri atau memilih bersama keluarga mengurusi kedua adik-adiknya bersama dengan ayahnya tinggal bersama. Yang ketiga, A menjadi tulang punggung karena ayahnya sudah tidak lagi bekerja. Dan posisi A lah yang saat ini menggantikan peran ayah sebagai pencari nafkah. A sama sekali tidak ingin tahu tentang masalah apa yang terjadi kepada orang tuanya, sehingga jalan terakhirnya harus berpisah. A hanya mengerti bahwa memang jalan yang terbaik untuk kedua orang tuanya bercerai. Namun A adalah anak yang berbakat. Sejak di bangku SMA, A disekolahkan di salah satu pondok selama 3 tahun. Hal ini yang menjadikan A mempunyai bakat dalam dirinya. A adalah anak yang pintar mengaji dan bisa menjadi tenaga pengajar di lingkungan sekitar A tinggal. Dari setelah A lulus di bangku sekolah, A ini mencoba untuk membangun kepercayaan orang terhadap dirinya sebagai seorang santri. Hal itu mungkin tidak mudah yang dijalankan oleh A. Kurang lebih 4 tahun A memperjuangkan nama baiknya demi kepercayaan orang-orang terhadap dirinya sebagai tenaga pengajar di daerah rumahnya. A membangun relasi-relasi kepada orang dengan mencoba memberikan kelas secara gratis setiap hari Minggu kepada anak-anak di sekitar rumahnya. Dari situ A mulai percaya bahwa orang-orang di sekitar rumahnya mulai percaya pada dirinya, menitipkan anaknya untuk belajar bersama A dan mengajak tetangga-tetangga yang lain dari mulut ke mulut untuk anak-anaknya bergabung belajar bersama
di rumah A. Dari kondisi ini, A bisa membantu peran ayah mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah A 1 minggu full bekerja di sekolah dan sorenya harus melakukan kuliah, ini adalah penyesuaian diri yang cukup sulit yang A jalankan. Karena A harus membelah waktu antara menjadi seorang ibu mengurusi adik-adiknya, menjadi seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya, dan menjadi dirinya sendiri sebagai pelajar di bangku kuliah. Tentunya dari permasalahan yang sedang dialami A saat ini, A mencoba untuk menyesuaikan diri. A menjadi lebih dewasa, lebih belajar menuruti kemauan-kemauan orang tuanya, dan semangat untuk menjalani kehidupannya saat ini. Karena A merasa sedih pun tidak ada manfaat dan membalikan kedua orang tuanya untuk bersatu kembali. Yang A bisa lakukan saat ini adalah ikhlas dan terus belajar memanajemen waktu, perhatian, dan fokus untuk dirinya. A bekerja tidak hanya di satu sekolah. A bekerja di salah satu pesantren yang hanya ia datangi 2 hari dalam 1 minggu. A lebih memilih untuk menyibukkan dirinya sendiri untuk saat ini daripada untuk memikirkan permasalahan yang sedang dialaminya saat ini. A merasa dengan kondisinya saat ini, A meyakinkan dirinya sendiri bahwa rezeki yang sudah dititipkan oleh Allah adalah rezeki yang harus disampaikan untuk orang tuanya, yaitu peran sebagai ayah mencari nafkah yang sudah Allah titipkan melalui A. Dan perannya sebagai ibu, A menjadi lebih dewasa dan meyakinkan adik-adiknya bahwa kondisi yang seperti ini harus dijalani. Contohnya, A harus membujuk, memberi pengertian kepada adiknya, gak apa-apa Dek, kamu harus bolak-balik ke rumah mama dan ke rumah papa. Kakak tetap harus nunggu di rumah papa karena kakak harus terus bekerja untuk adik jajan. Dan alhamdulillah pengertian yang sudah diberikan A sampai kepada adiknya, sehingga adiknya mau untuk menjalankan setiap akhir pekan harus kembali ke rumah mamahnya, dan setiap awal pekan hari Senin atau malam Senin adiknya dikembalikan ke rumah papa untuk bertemu A kembali. Dari kejadian ini, A beranggapan bahwa setiap ada masalah, ada jalan keluar yang sudah Allah siapkan. A melampiaskan semua permasalahannya ini melalui kesibukan-kesibukan yang sudah ia rancang sepadat mungkin agar tidak ada waktu kosong untuk A meratapi
kesedihan yang sedang dialaminya. Ayahnya juga berpesan untuk terus semangat dan jangan pernah capek, jangan pernah takut untuk melanjutkan hari esok, karena percaya Allah sudah menyiapkan itu semua untuk kita. A juga percaya bahwa permasalahan ini dititipkan kepada A dan A mampu untuk menjalankan permasalahan yang sedang dialaminya. A juga anak yang berprestasi, sering menjadi guru teladan di sekolahnya. Ini yang menjadikan A semangat dalam menjalani harinya, walaupun tidak lagi ada kasih sayang yang lengkap, tidak lagi ada perhatian yang diberikan untuk A, tidak lagi ada masakan yang disediakan oleh ibunya sebelum berangkat bekerja. A tetap semangat demi adik-adiknya dan demi dirinya sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri dari permasalahan tersebut, dari hatinya yang paling dalam, A ini merasa menjadi trauma dampak dari permasalahan broken home yang sedang dialami. A menjadi cemburu dan merasa keluarga lain lebih beruntung daripada dirinya. A menjadi merasa sedih dan kesal. Tidak ada lagi kasih sayang dan tidak ada lagi dukungan dari keluarganya. Namun, masalah-masalah tersebut sudah diatasi dengan jangka waktu, perjalanan waktu yang sudah A jalankan dari permasalahan ini, yaitu mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki A, seperti mengaji, mengajar, dan menjadi tenaga pengajar di lingkungan rumahnya. Yang kedua yaitu menambah wawasan A untuk berkembang dalam bidang akademik. Dan layanan yang diberikan adalah layanan konseling perorangan, layanan konseling traumatik, layanan penguasaan konten untuk bakat yang dimiliki A, dan layanan konseling keluarga. Dari pendekatan yang sudah dijalankan, A sudah lebih berdamai dengan keadaan yang sedang dialaminya, dan A menerima dengan lapang dada bahwa kondisi yang sekarang sedang dijalani bukanlah hukuman, bukanlah suatu teguran dari Allah. Namun Allah menitipkan masalah tersebut bahwa A mampu untuk menjalani masalah yang Allah titipkan untuknya. Konseling ini berhasil bisa dikatakan ketika klien merasa dirinya lebih pede, lebih percaya diri untuk menjalani hari-harinya dan tidak lagi berada di dalam keterpurukan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. A sekarang sudah menjadi dewasa yang bertanggung jawab, memiliki percaya diri yang tinggi, dan menjadi kepribadian yang lebih baik. Semoga kedepannya A bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang sekarang dengan lebih bijak lagi.
tidak ada patah semangat, tidak ada down saat menjalani kehidupan. Mungkin konseling pada saat itu kami tutup karena saya rasa A sudah lebih bisa menjalani hari-harinya sendiri dan A sudah lebih bersemangat untuk menjalani kehidupannya. A tidak lagi merasa sedih, A tidak lagi merasa iri, A tidak lagi merasa bahwa dirinya ini tidak seberuntung orang lain. Bahwa dengan keadaan kemarin, dengan badai yang sedang dialaminya kemarin, dengan keadaan jatuhnya kemarin, A sudah lebih mampu untuk menjalani hari-harinya demi adik-adiknya dan keluarga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.